Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini Kamis 9 Maret 2023. Jumpa lagi dengan Ragi, Renungan Pagi Resort GKE Banjarbaru, bersama dengan saya Pendeta Ane Yolanda. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur saat senang, bersungut saat susah adalah hal yang bisa kita lihat dari kehidupan orang Israel, secara khusus ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir dan sedang berada di padang gurun. Ketika Tuhan buat mujizat, mereka senang, mereka bahagia. Namun ketika keadaan tidak bersahabat, mereka marah, mereka protes, mereka bersungut-sungut. Tidak hanya dalam nas kita pada hari ini mereka bersungut-sungut. Di pasal 14 dalam kitab Keluaran, ketika tentara Mesir mengejar mereka saat mereka hendak menyeberang laut Teberau, mereka bersungut-sungut. Lalu di pasal 15, ketika mereka ada di Marah, mereka tidak bisa minum karena airnya rasanya pahit, mereka juga bersungut-sungut. Dan sekarang pada pasal 16 ini, ketika mereka kelaparan, mereka juga bersungut-sungut. Saya akan baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam nas kita. Dikatakan di sana, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sungguh bangsa yang tidak tahu berterima kasih, suatu bangsa yang tidak bisa bersyukur, suatu bangsa yang mudah sekali lupa kalau sebelumnya mereka pernah ditolong oleh Tuhan secara luar biasa. Misalnya ketika menyeberangi laut Teberau dan ketika air yang pahit berubah menjadi manis. Kalau Tuhan bisa melepaskan mereka dengan cara yang ajaib keluar dari tanah Mesir, kalau Tuhan telah menolong mereka dengan cara yang ajaib ketika menyeberangi laut Teberau, kalau Tuhan mampu mengubah air yang rasanya pahit menjadi manis, bagaimana mungkin Tuhan tidak menyertai dan menjamin hidup mereka, apalagi tentang makanan. Tetapi sepertinya bangsa ini tidak paham akan hal itu. Mereka malah membandingkan keadaan mereka ketika berada di Mesir. Mereka membayangkan, sekalipun mereka dalam posisi menjadi budak, mereka masih menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebuah mental yang sangat kekanak-kanakan, selalu berharap kondisinya ideal menurut apa yang dia inginkan. Dan begitu kondisinya tidak ideal, langsung membayangkan pengalaman masa lalu yang dianggapnya lebih baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi seperti ini. Misal, dulu sebelum saya percaya Yesus, uang saya banyak. Sebelum saya percaya Yesus, pekerjaan saya lancar, hidup saya tanpa masalah, tanpa pergumulan dan lain sebagainya. Tapi kenapa setelah saya percaya dengan Yesus, banyak sekali masalah saya, usaha saya hampir-hampir bangkrut dan lain sebagainya. Jemaat,
Jauhilah kekristenan yang kekanak-kanakan seperti ini. Ikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Ikut Yesus harus lewat padang gurun. Tapi meskipun demikian, percayalah bahwa di padang gurun sekalipun kita akan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan. Ia pasti memelihara dan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Jadilah orang Kristen yang dewasa dengan selalu bersyukur dalam setiap keadaan, tidak bersungut-sungut ketika hal yang tidak menyenangkan diizinkan terjadi atas hidup kita. Jadilah orang Kristen yang dewasa, yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dewasa, yang terus percaya kalau kemarin sudah ditolong oleh Tuhan, maka hari ini, esok dan seterusnya juga pasti ditolong oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam setiap keadaan apapun yang diizinkan terjadi atas kami. Saat ini kami bersyukur jikalau kami boleh mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, untuk boleh menjadikan kami orang-orang Kristen yang dewasa, yang tahu bersyukur, yang terus mengingat kebaikan Tuhan, yang percaya bahwa kalau kemarin kami sudah ditolong oleh Tuhan, maka hari ini, esok dan seterusnya kami juga pasti ditolong oleh Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas hari yang Engkau percayakan kepada kami. Kami akan menjalani hari ini di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, boleh menjadi hal yang berhasil, yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melaluinya. Inilah hidup dan keberadaan kami yang kami mau serahkan dan percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Amin.